Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih merasakan nikmatnya pada detik ini dalam rangka melaksanakan sholat isya dan disambung dengan tarawih dan dilanjutkan lagi pada tausiyah malam. Kemudian salawat bertangkaikan salam selalu tercurahkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Amin Allahumma. Hadirin para jamaah rahimakumullah, tidak panjang lebar, bahwasanya sekarang saya akan membacakan satu hadis, yang dimana hadis ini merupakan suatu nasihat serta sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai 5 perkara sebelum 5 perkara itu datang. Hadis dari Ibnu Abbas. Yaghtanimu khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghina'aka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syaghlika, wa hayataka qabla mautika. Terdapat 5 poin di sini mengenai 5 perkara, yang 5 perkara ini saling menyatukan satu sama lain. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Syababaka, masa muda kamu, qabla haramika, sebelum datangnya masa tua kamu. Hadirin para jamaah rahimakumullah, dalam nasihat ini terdapat suatu poin yang sangat penting yang harus kita ambil suatu intisarinya dan harus kita amalkan pula. Yang pertama ialah syababaka qabla haramika, masa muda kamu sebelum datangnya masa tua. Tentu kepada para jamaah yang mungkin umurnya telah mencapai 50-an tahun ke atas, merasa ketika melihat anak-anak muda ataupun santri yang tekun melaksanakan sholat, yang tekun akan ibadah, yang betah dalam masjid hanya untuk bermunajat kepada Allah, pasti dia berpikir seperti ini, coba masa muda saya dulu seperti itu. Nah, begitu pula dengan anak muda sekarang. Anak muda sekarang belum merasakan gimana rasanya tua nanti. Mereka berpikiran bahwasanya mereka berpikiran ketika
diperintahkan untuk melaksanakan sesuatu amalan, suatu ibadah, mereka berpikir bahwasanya Allah masih muda, umurnya masih panjang, tanpa mereka sadari Allah dapat menarik nyawanya kapanpun dan dimanapun itu. Akan tetapi entah kemana pola pikir pemuda sekarang yang mereka itu suka sekali dengan mengulur waktu, terutama dalam suatu peribadahan. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, maka tak segan-seganlah untuk bapak-bapak dan ibu-ibu ini mengingatkan anak-anaknya untuk melaksanakan suatu peribadahan, untuk mencari bekal di usia yang masih belia. Karena di usia muda masih mempunyai badan yang fit, badannya masih fresh, masih kuat untuk melakukan peribadahan yang berbobot, seperti sholat malam, kemudian puasa Kamis, Senin Kamis, dan syukur-syukur jika ada yang melaksanakan puasa Daud. Akan tapi ketika tua datang, ya Allah, ketika masa tua datang, banyak suatu peribadahan yang ingin dilaksanakan, akan tetapi berkenaan dengan melemahnya fisik, belum sanggup untuk melaksanakan. Maka dari itu, terkhusus dalam poin ini untuk para pemuda-pemuda yang hadir, gunakanlah ya. Gunakanlah waktu muda itu dengan sebaik mungkin, sebelum nanti masa penyesalan ketika tua itu datang. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Kemudian di poin yang kedua ialah wasihataka qabla saqamika. Wasihataka, masa sehat kamu sebelum datangnya masa sakit kamu. Para jamaah sekalian, alhamdulillah biiznillah, pada saat ini kita dikumpulkan dengan sehat walafiat. Yang dengan kesehatan ini kita semua masih bisa diberikan keluangan waktu untuk melaksanakan sholat isya serta tarawih. Akan tetapi ada juga saudara-saudara kita yang sedang tertimpa suatu penyakit yang pasti beliau juga ingin melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah. Akan tetapi dengan sakitnya tadi masih belum mampu, tidak sanggup untuk melaksanakannya. Padahal sudah terbenak dalam pikiran mereka untuk melaksanakan sholat tarawih, untuk melaksanakan puasa Ramadan dengan full. Akan tetapi dengan izin Allah ditimpalah suatu penyakit hingga dia belum bisa untuk melaksanakan peribadahan tersebut. Oleh karena itu, patutlah kita syukuri salah satu nikmat dan juga nasihat dari Rasulullah mengenai kesehatan ini. Dan janganlah kita bermalas-malasan. Sudah diberi kesehatan, masih aja bermalas-malasan.
ketika diberi sakit, kita ngeluh. Inilah manusia, penuh dengan hawa nafsu yang susah untuk dikuasai sendiri. Kemudian nasihat yang ketiga, wana aka qabla faqrika. Ketika datangnya kekayaan, masa kekayaanmu sebelum datangnya masa miskin kamu. Jadi pada poin yang ketiga ini berkenaan dengan suatu harta, suatu mal, yaitu suatu kekayaan sebelum datangnya masa miskinmu. Tapi aslinya ketika kita dipilih untuk memilih beberapa pilihan, lebih baik mana, lebih enak mana, menjadi orang kaya ataupun orang miskin. Nah, harus sih. Tapi ribetnya orang kaya ini ketika dia menghisab masa perhitungan. Jadi Allah ini ketika yaumul hisab itu akan menghisab amalannya sedetail mungkin. Dari mana harta itu datang, digunakan dengan apa saja, diberikan kepada siapa saja. Karena hartanya banyak, ya hisabnya juga akan lama. Akan tapi jika orang miskin, ya mergodoe siti ya cepat hisabnya. Akan tapi pada nasihat ini memiliki makna dan suatu poin serta perintah kepada kita semua, bahwasanya ketika kita masih diberikan suatu harta, maka infakkanlah, sedekahkanlah sebagian harta tersebut sebelum harta-harta itu diambil kepada Allah, sebelum kita lalai untuk menggunakan harta-harta ini. Dan kemudian nasihat di poin yang keempat, yaitu wa faraghaka qabla syaghlika, dan masa sibukmu sebelum datangnya masa luangmu sebelum datangnya masa sibukmu. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Pada poin yang keempat ini biasanya sering terjadi kepada suatu pekerja yang dimana ketika sudah datang waktu sholat dan dia masih menimpa, masih mempunyai tugas yang cukup banyak, sehingga ketika mendengar azan dan diingatkan kepada beliau untuk sholat, nanggung, bentar lagi tugasnya selesai. Sehingga ketika selesai sholat, beliau ini lupa, dikarenakan kesibukannya ini ketika bekerja. Nah, oleh karena itu, sebelum kita disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan kita, maka gunakanlah dulu waktu luang kita untuk melaksanakan, untuk memenuhinya dengan bermunajat kepada Allah. Toh kita tidak tahu ketika sibuk nanti, ketika kita sudah bekerja,
bisa jadi kita lupa dengan panggilan-panggilan Allah. Maka dari itu, gunakanlah waktu luang kita sebaik-baik mungkin. Dan kemudian nasihat Rasulullah di poin yang terakhir ialah wa hayataka qabla mautika, dan masa hidupmu sebelum datangnya masa matimu. Hadirin para jamaah rahimakumullah, di poin akhir ini adalah menjadi inti dari nasihat Rasulullah yang memiliki makna ialah sebelum datangnya maut kita, gunakanlah, perbanyaklah masa hidup kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai Allah telah memberikan waktu yang panjang kepada kita, akan tapi kita sering molor untuk melaksanakannya, untuk melaksanakan beribadahnya. Akan tapi tanpa kita sadari, Allah dapat mencabut nyawa kita semaunya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Jadi jangan sampai terpendam, tertanam dalam benak kita jika umur kita ini masih panjang. Jangan kita memiliki konsep ataupun pemikiran bahwasanya umurku itu panjang, waktu ini masih panjang, ya nanti dulu. Nah, dengan pola pikir yang seperti ini, secara tidak langsung kita telah menyanyiakan masa hidup kita. Kita telah lupakan kepada Allah dalam masa hidup kita. Dan tanpa kita sadari, ketika kita melaksanakan suatu keburukan, Allah mencabut nyawa kita. Bisa jadi setelah selesai tausiah ini, ada salah satu dari kita dengan izin Allah dicabut nyawanya. Maka dari itu maka dari itu jangan sampai kita gunakan masa hidup yang telah benar-benar Allah berikan kepada kita semua, kita gunakan untuk suatu kemaksiatan. Pasti kita semua tidak mau ketika kita melaksanakan suatu kemaksiatan dan ketika itu juga nyawa kita disabut. Pasti kita semua tidak mau. Ini dinamakan yaitu mati dengan su'ul khotimah. Dan pastinya kita semua ini mau ketika nyawa kita dicabut dengan husnul khotimah. Maka dari itu, hadirin sekalian para jamaah rahimakumullah, mumpung Allah masih memberikan kita hidup, masih diberikan kita nikmat untuk bernafas, gunakanlah kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepadanya sebelum datangnya ajal. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai nasihat Rasulullah, yaitu 5 perkara sebelum 5 perkara datang. Mungkin jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, nasrun minallahi wa fathun qarib. Nun wal qalam wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.